Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM 1190911 dari kelas IAT 5A. Di video ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Dunia Islam Kontemporer. Soal yang pertama yaitu perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup barat modern dan postmodern. Dan apa yang Anda ketahui tentang ini? Jadi pandangan hidup barat modern dikenal dengan scientific worldview karena lebih menekankan kepada sains dan teknologi daripada agama. Cara berpikir masyarakat barat modern bersifat rasional, yakni segala kegiatannya baik dalam bidang sains dan teknologi maupun dalam kehidupan politik dan lain sebagainya semuanya dikontrol oleh rasio. Karena rasionalitas adalah satu-satunya prinsip yang mengatur kehidupan manusia, maka rasionalitas berkaitan erat dengan sekularisasi, yang mana bagi mereka agama menjadi urusan pribadi dan terpisah dari kehidupan politik dan segala bidang kehidupan lainnya. Dengan kedua elemen ini, maka pandangan hidup barat tidak lagi bersifat teistik dalam memandang segala sesuatu. Sementara barat postmodern berpegang pada prinsip bahwa mereka meragukan bahwa realitas memiliki struktur yang dapat dipahami oleh manusia. Mereka tidak lagi mempercayai kebenaran objektif. Bagi mereka tidak ada kebenaran yang mutlak. Penghapusan nilai dan penggusuran tendensi yang mengagungkan otoritas merupakan karakteristik pandangan hidup barat postmodern. Doktrin penghapusan nilai yang terkenal yaitu nihilisme, yang mana nilai tidak lagi mempunyai makna. Nah, dalam dunia Islam kontemporer, kedua pandangan hidup ini mempengaruhi cara berpikir sebagian dari para pemikir Islam, yang diawali dengan adanya liberalisasi pemikiran Islam. Soal yang kedua, yaitu jelaskan mengapa setelah zaman kegelapan pandangan hidup barat cenderung anti Tuhan atau anti agama. Nah, jadi pada saat barat mengalami masa kegelapan, semua ranah kehidupan masyarakat dikuasai oleh otoritas gereja, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, lain sebagainya. Semua hal yang bukan berasal dari kitab suci yang mereka anggap salah. Filsafat dan ilmu pengetahuan mereka persempit untuk menjadi penguat dari keyakinan yang mereka anggap saja, sehingga kitab suci dicampur tangani oleh gereja demi kepentingan kekuasaan mereka. Masa kegelapan yang suram ini membuat pemikiran masyarakat barat menjadi terbatas dan sempit, seolah-olah agama Kristen ini yang mengatur semua kebijakan pemerintah. Jadi seakan-akan raja tidak lagi mempunyai kekuasaan, justru gerejalah yang mengatur pemerintahan. Berabad-abad lamanya mereka berada dalam kondisi seperti ini sampai adanya pemikiran skeptis terhadap gereja yang dicetuskan oleh para cendekiawan pada saat itu. Mereka berpendapat jika kemajuan dan kebebasan akan diraih jika mereka terlepas dari kekuasaan gereja. Nah, berangkat dari pemikiran tersebut, maka banyak cendekiawan yang belajar tentang filsafat dan ilmu pengetahuan ke dunia Islam, ke negara Islam. Oleh karena itu, setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, maka mereka berhasil keluar dari zaman kegelapan yang dikenal dengan masa kebangkitan. Itulah sebabnya mengapa pandangan hidup barat berorientasi kepada pengetahuan dan cenderung anti agama atau anti Tuhan. Pertanyaan yang ketiga yaitu beberapa ideologi kontemporer yang masuk ke dunia Islam adalah relativisme kebenaran, anti-otoritas, pluralisme agama, dan gender. Jelaskan apa maksud dari masing-masing istilah tersebut dan bagaimana hubungannya dengan perubahan pandangan barat tentang konsep Tuhan. Jadi, relativisme kebenaran maksudnya adalah tidak ada lagi kebenaran yang mutlak. Realitas dan kebenaran serta nilai dan lain-lainnya adalah relatif belaka yang senantiasa berubah-ubah. Kebenaran telah berubah menjadi nilai dan nilai tidak lagi mempunyai makna, karena segala sesuatu di dunia ini tidak kurang tidak lebih sebagai suatu penafsiran
Dan segala sesuatu di dunia selalu ditafsiri dengan nilai-nilai subjektif dalam diri kita. Kemudian anti otoritas, maksudnya adalah berpandangan bahwa tidak ada satupun yang memiliki kuasa lebih. Berangkat dari relativisme kebenaran, di mana segala sesuatu direduksi menjadi nilai yang relatif, yang berimplikasi pada adanya kemungkinan penafsiran secara tak terbatas. Maka di sana tidak ada lagi nilai yang mempunyai kelebihan dari nilai-nilai yang lain. Akibatnya, setiap orang akan terlibat dalam kerja interpretasi terhadap setiap aspek wujud yang tidak akan ada habisnya. Hal tersebut berimplikasi pada pandangan anti-otoritas, di mana agama tidak lagi mempunyai kuasa lebih terhadap sumber-sumber nilai yang dimiliki manusia. Kemudian pluralisme agama, maksudnya adalah merelatifkan kebenaran agama-agama, sehingga tidak ada lagi kebenaran yang diakui dalam agama manapun. Kemudian gender, jadi mereka ini mengusung kesetaraan gender, yang mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan profesional yang sama. Nah, ideologi ini mempengaruhi pandangan Barat terhadap konsep Tuhan. Relativisme kebenaran menjadikan realitas, nilai, dan kekuasaan yang absolut, yakni Tuhan, diremehkan. Ini diganti dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatannya berubah menjadi konsep akal yang dipisahkan dari konsep kepercayaan atau konsep Tuhan. Mereka memformulasikan konsepnya sendiri tentang Tuhan berdasarkan persepsinya sendiri. Menurutnya, Tuhan adalah persepsi manusia tentang sesuatu yang kuat dan agung dalam dirinya. Kemudian, ideologi anti-otoritas telah menjadikan mereka menolak konsep Tuhan sebagai pencipta, penjaga, dan penyebab terjadinya alam semesta ini. Mereka memahami konsep Tuhan sejauh hal itu menyangkut kesadaran individu tentang dosa dan kesalahan pribadinya. Pertanyaan yang keempat yaitu, salah satu respon serius terhadap perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam adalah gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Jelaskan. Jadi, Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer merupakan gagasan dari al-atas. Hal ini merupakan gagasan tentang adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral, sehingga ilmu pun tidak bisa berdiri bebas nilai. Menurut al-atas, ilmu itu tidaklah bebas nilai, akan tetapi syarat akan nilai. Pengetahuan dan ilmu yang tersebar sampai ke tengah masyarakat dunia, termasuk masyarakat Islam, telah diwarnai oleh corak budaya dan peradaban Barat. Apa yang dirumuskan dan disebarkan adalah pengetahuan yang dituangi oleh watak dan kepribadian peradaban Barat. Pengetahuan yang disajikan dan dibawakan itu berupa pengetahuan yang semu, yang telah dilebur secara halus dengan yang sejati, sehingga manusia tidak akan sadar seakan-akan mereka menerima pengetahuan yang sejati. Oleh karena itulah, al-atas memandang bahwa peradaban Barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum diseleksi terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.